Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinal Pindi. Saya adalah alumni mahasiswa Universitas Saloleo. Siang tadi telah tersebar video yang menampilkan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa, dan ada beberapa dosen yang ikut terlibat dalam demonstrasi terkait dengan polemik pemilihan pimpinan Sivitas Akademika Universitas Saloleo, yakni pemilihan rektor 2025-2029. Nah, pemilihan rektor itu sendiri sudah berlangsung dan pihak kampus sudah menetapkan siapa yang menjadi pemenang. Tetapi polemik ini semakin bergulir dan pada akhirnya mereka-mereka yang menganalisis persoalan ini bahwa ada dugaan indikasi kecurangan yang terjadi di pemilihan rektor itu melakukan demonstrasi, dan puncaknya adalah siang tadi sangat menyayangkan video yang telah beredar di beberapa media, dan ini menjadi video viral tentunya di Sulawesi Tenggara. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa video ini tidak etis tentunya diperlihatkan di publik? Yang pertama adalah Universitas Saloleo ini adalah universitas terbesar tentunya di Sulawesi Tenggara dengan mahasiswa terbanyak, dan alumninya itu lalang melintang, baik itu di dunia politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini dalam pemilihan pimpinan Universitas Saloleo sendiri menggambarkan bahwa kita tidak menerima daripada perbedaan politik itu sendiri, bahwa kita tidak kemudian menjiwai persoalan-persoalan politik, pertarungan-pertarungan politik yang ada di kampus. Kampus itu adalah ruang di mana gagasan itu tumbuh. Kampus itu adalah pabrik di mana menciptakan kader-kader unggul untuk bangsa ini. Begitupun dengan Universitas Saloleo, bahwa Universitas Saloleo sudah memiliki bukti otentik tentunya bahwa kader-kadernya itu memiliki potensi. Ya, mereka mampu bersaing dimanapun mereka berada. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini, saya sebagai alumni menilai akan mendegradasi dari kampus itu sendiri. Karena dalam pemilihan pimpinan universitas itu sendiri terjadi sebuah kekisruhan, dan tidak menutup kemungkinan kekisruhan ini akan menjadi bola salju nantinya. Dia akan menggelinding, dia akan bergulir terus membesar. Nah, bagaimana kemudian kita mencegah persoalan ini? Nah, ini yang perlu dipikirkan bagi kita tentunya, memberikan kritik ataupun saran sebagai rasa kecintaan kita terhadap alma mater kita, sekalipun kita adalah alumni, tetapi darah daging ini tetap mengalir alma mater Universitas Saloleo. Pemilihan pimpinan rektor ketika seperti ini, maka perlu ada evaluasi nih dari tingkatan pejabat-pejabat kampus yang memiliki wewenang untuk menentukan rektor itu sendiri. Yang kedua, Kementerian Pendidikan itu harus benar-benar merancang satu struktur yang transparan dan akuntabel dalam pemilihan rektor itu sendiri. Kenapa? Karena dalam desain pemilihan rektor itu sendiri, kampus diberikan kewenangan hanya beberapa persen, dan Kementerian Pendidikan itu sendiri itu memiliki persentase yang cukup besar dalam menentukan siapa rektor di kampus yang ada di Indonesia. Ini juga menjadi sebuah problem. Kementerian Pendidikan memberikan hak prerogatif kepada kampus untuk menentukan siapa pemimpin mereka, sehingga perlu pemilihan rektor itu tidak terulang oleh Kementerian Pendidikan. Jangan kemudian ada cawe-cawe lagi di pusat. Biarkan kampus itu secara mandiri mengatur kampusnya sendiri. Biarkan pergulatan, pertarungan gagasan oleh pimpinan-pimpinan yang mencalonkan diri sebagai rektor itu bermain dalam wilayah ilmu pengetahuan. Karena yang tampil-tampil ini adalah semua profesor yang tentu itu diberikan legasi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi sekali lagi kita perlu mengkritik persoalan pemilihan rektor ini, sehingga kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang kembali. Apa yang kemudian terjadi hari ini adalah satu contoh, satu gambaran yang perlu kita evaluasi, agar bagaimana kampus kita tercinta tidak terjadi lagi sebuah masalah yang akan melebar kemana-mana. Kalau sudah seperti ini jadinya, kita akan dipandang bahwa kita tidak dewasa nih dalam berpolitik. Sementara pengetahuan, ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya itu tumbuh di sana. Banyak kader-kader yang tumbuh di Universitas Saloleo yang hari ini menjadi orang-orang besar,
banyak kader-kader yang tumbuh yang hari ini menjadi orang-orang cerdas. Nah, ini yang perlu dijaga oleh kampus Universitas Haloleo. Kedewasaan dalam pemilihan, dalam menciptakan demokrasi kampus yang akuntabel, dalam pemilihan rektor yang tentu jujur, adil, bersih, itu harus diukir di dalam kampus itu sendiri, agar kampus itu bisa memberikan satu gambaran utuh, bukan hanya tentang konsep yang kita pelajari, tetapi implementasi dari konsep itu juga ditunjukkan oleh pihak kampus melalui apa? Melalui pesta-pesta demokrasi di wilayah kampus itu sendiri. Sekali lagi, saya sebagai mahasiswa alumni Universitas Haloleo tentu menyayangkan kejadian yang viral, tapi tidak menyalahkan siapa-siapa. Biarkan hal ini menjadi pelajaran bagi kampus Universitas Haloleo tercinta, agar ke depan ini tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini. Nah, ini akan menjadi catatan kaki tentunya bagi rektor terpilih Pak Prof. Army. Beliau harus melihat segudang pengalaman ini menjadikan satu catatan kaki untuk membenahi apa yang perlu dibenahi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.